Viralnya kasus asusila yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Singonjuruh, Kabupaten Banyuwangi menjadi trending topik di media massa. Sehingga kasus tersebut mendapat perhatian dari banyak pihak termasuk wakil rakyat Bumi Blambangan yang duduk di kursi Senayan. Tak hanya itu, Ketua MUI Banyuwangi juga menyoroti tindakan tak terpuji tersebut. Desas-desus kasus tindakan asusila yang menyeret nama oknum pengasuh salah satu pondok pesantren di wilayah Bumi Blambangan banyak mendapat perhatian dari kalangan tokoh-tokoh ulama dan juga anggota DPR RI. Pasalnya, tindakan oknum pengasuh pesantren tersebut terbilang tak terpuji. Di mana seharusnya pengasuh pesantren menjaga elektabilitas kesucian pesantrennya, bukan justru malah mencemari nama baik pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi dengan tindakan tercela. Sehingga dengan adanya kasus tindak asusila itu, akan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama di pondok pesantren. Kiai Haji Muhammad Yamin selaku Ketua MUI Banyuwangi pun mengecam dan menyatakan sikap tegas terhadap oknum pengasuh pondok pesantren FZ yang tega berbuat tidak senonoh terhadap para santrinya itu. Pihaknya berharap terduga pelaku harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan kepada ke-6 santri yang masih di bawah umur tersebut. Selain itu, para korban juga sangat trauma atas kejadian yang dialaminya tersebut. Kita himbaukan supaya aturan-aturan di pondok yang sudah berlaku itu jadi kita. Tapi ini putri, ya, pengalaman saya ngaji dia itu nggak berhadapan langsung. Ya, jadi karena jadi kamar dan sebagainya atau ditutup tirai baru ngaji di situ. Jadi nggak kelihatan, nggak tatap muka. Ya itulah masalah pribadi yang maka instruksi putri itu adalah tadi itu wilayah punya, nggak bisa siapapun masuk. Maka komunikasi tanyakan Pak Yai itu ya Bunyai, tidak bisa langsung. Sementara itu, hal senada juga diungkapkan oleh salah satu anggota DPR RI fraksi PDIP yang duduk di kursi Senayan, Soni T. Dana Paramita. Pria kelahiran Bumi Blambangan ini tak mengelak dan tak mengenal terduga pelaku berinisial FZ tersebut. Sebab terduga pelaku dulunya sama-sama berkarir sebagai politisi sekaligus pernah menjadi mantan anggota DPRD. Untuk itu, politisi dari partai PDIP ini tidak menyangka dengan kabar pemberitaan yang tengah beredar terkait kasus asusila yang menyeret nama FZ tersebut. Pihaknya juga menegaskan bahwa masyarakat sebaiknya tidak mengaitkan kasus asusila itu dengan sistem pembelajaran pondok pesantren. Sebab yang menjadi oknum sekaligus terduga pelaku adalah individu dan bukan secara lembaga. Selain itu, politisi yang akrab disapa Bung Soni ini lebih memperhatikan kondisi para korban dibandingkan kabar kasus yang beredar di media massa tersebut. Ia berharap dan percaya terhadap penegak hukum dalam penegakan kebenaran dalam kasus tersebut. Dengar berita itu saya cukup prihatin, apalagi pelakunya yang saya dengar adalah sama seperti saya politisi. Di tengah situasi masyarakat yang kadang juga ada yang masih kurang percaya, kemudian ada terjadi seperti itu, tentu saja saya prihatin. Tapi lebih dari itu menurut saya yang harus kita pikirkan adalah para korban. Masa depan korban itu adalah yang menurut saya harus jadi atensi kita semua. Oleh karena itu saya berharap, saya menghimbau kepada aparat penegak hukum bisa menyelesaikan semua ini sesuai dengan hukum yang berlaku, dan yang jauh lebih penting lagi adalah itu tadi, karena menyangkut seperti itu apalagi anak di bawah umur kalau tidak salah, terus kita jaga benar psikologi. Abdul Aziz, CTV.